Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita melanjutkan kajian Ulumul Quran. Kita sampai poin yang ke-7 tentang turunnya Al-Quran, halaman 124. Turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita Muhammad SAW untuk membimbing manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Turunnya Al-Quran pertama kali pada Lailatul Qadar merupakan pemberitahuan kepada alam samawi yang dihuni para malaikat tentang kemuliaan umat Muhammad. Umat ini telah dimuliakan oleh Allah dengan risalah barunya agar menjadi umat yang paling baik yang dikeluarkan bagi manusia. Turunnya Al-Quran yang kedua kali secara bertahap, berbeda dengan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Sangat mengejutkan orang dan menimbulkan keraguan terhadapnya sebelum jelas bagi mereka rahasia hikmah ilahi yang ada di balik itu. Rasulullah SAW tidak menerima risalah besar ini dengan cara sekali jadi, dan kaumnya pun yang sombong dan keras kepala dapat takluk dengannya. Adalah wahyu turun berangsur-angsur demi menguatkan hati Rasul dan menghiburnya relevan dengan peristiwa dan kejadian-kejadian yang dirinya sampai Allah menyempurnakan agama ini dan mencukupkan nikmatnya. Turunnya Al-Quran sekaligus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada kitabnya yang mulia. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan mengandung penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Al-Baqarah 185. Dan firman-Nya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, langsung ke halaman 128. Tadi apa? Al-Qadar ayat 1 ya. Langsung ke halaman 128. Wahyu yang mula-mula diturunkan kepada Rasulullah ialah mimpi yang benar di waktu tidur. Setiap kali bermimpi, dia melihat apa yang datang bagaikan cahaya terang di pagi hari. Kemudian dia lebih suka menyendiri. Dia pergi ke Gua Hira untuk bertahanut beberapa malam, dan untuk itu dia membawa bekal. Kemudian kembali ke rumah Khadijah radhiyallahu anha, sehingga datanglah kebenaran kepadanya sewaktu ia berada di Gua Hira. Malaikat datang kepadanya dan berkata, "Bacalah." Muhammad berkata, "Aku tidak pandai membaca." Lalu dia memegang dan merangkulku sampai aku sesak napas. Kemudian dia melepaskan aku, lalu berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak pandai membaca." Lalu dia merangkulku untuk yang kedua kalinya sampai aku sesak napas. Lalu dia lepaskan aku, lalu berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak pandai membaca." Lalu dia merangkulku untuk ketiga kalinya sampai aku kepayahan. Kemudian dia lepaskan aku, lalu berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan sampai dengan apa yang belum diketahuinya." Ya, cukup. Barakallahu jamaah sekalian. Itu yang terakhir tadi penjelasan Aisyah radhiyallahu anha, karena istri Nabi ini begitu dekat dengan Rasulullah dan termasuk penampung ilmu yang luar biasa yang disampaikan Nabi dari sekian banyak wanita yang ada. Dan itulah tadi yang bagian terakhir diterangkan bagaimana proses turunnya Al-Quran. Makanya akurasinya menjadi yang paling kuat karena dari sumber pertama.
ya, langsung dari Rasulullah SAW. Adapun perbedaan-perbedaan para ulama itu kebanyakan yang masuk kategori analisa, ya. Nah, barakallahu turunnya Al-Quran merupakan satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat terdahulu mereka diberikan kitab suci, apakah Taurat, apakah Zabur sebelumnya atau Injil, hanya untuk kaumnya saja. Karena masing-masing nabi diutus oleh Allah hanya untuk kaumnya saja. Kecuali Nabi Muhammad SAW, ya, inna arsalnaka rahmatan lil alamin, ya, sungguh kami utus engkau Muhammad sebagai rahmat buat alam semesta. Makanya kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan panduan bagi alam semesta, manusia dan jin. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk apa? Kepada manusia dan jin, ya. Bu'ithu litsaqalain, aku diutus untuk dua makhluk, manusia dan jin. Hanya saja untuk mendakwai manusia mudah, Bu, ya. Karena sama dengan kita, bagaimana mendakwai yang jin ini. Makanya Ibu kalau pergi ke Madinah, ke Mekah, nanti akan ketemu di sana ada masjid jin. Karena ada di antara jin yang masuk Islam di tempat itu, ya. Bahkan Nabi SAW pernah ingin menangkap jin itu untuk ditujukan kepada para sahabat, tapi tidak bisa karena alamnya beda, ya. Dan Rasulullah SAW diberikan kemampuan oleh Allah untuk itu, manusia tidak. Makanya Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kamu dia dan kelompoknya bisa melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat dia. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada di dunia ini orang mengaku bisa melihat jin, maka itu pendusta. Karena Al-Quran mengingkari itu, ya. Ada sebagian orang mengaku melihat jin, ya, itu pendusta. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Muhammad SAW juga diperintahkan untuk mendakwai manusia dan jin. Tinggal masalahnya bagaimana mendakwai jin itu ada ilmunya sendiri, ya, ada ilmunya sendiri. Bagi kita fokus bagaimana mendakwai manusia ini supaya mereka mengenal Al-Quran, ya, dan tahu apa yang disebutkan atau diajarkan Al-Quran sehingga menjadi panduan hidupnya, way of life. Makanya di Al-Quran ada surat Surat Al-Jin, menceritakan tentang bagaimana interaksi jin itu dengan Al-Quran. Inna sami'nal Qur'ana ajaba yahdi ila rasydi fa amanna bih. Ya, kami dengar ada Al-Quran yang luar biasa itu sehingga kami mendengar dan kami beriman atas kebenaran di dalamnya. Nah, barakallahu karenanya Al-Quran ini menjadi universal. Bible, Taurat, kemudian Bible itu ada Taurat dan Injil, ya. Zabur, itu semua terbatas untuk kaumnya. Makanya tidak pantas orang Nasara itu menyerukan orang lain masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena Nasara itu dikhususkan untuk Bani Israel. Ya, makanya Nabi Isa alaihissalam mengatakan aku diutus kepada domba-domba Israel. Jadi karena Yahudi itu dengan selesainya tugas Nabi Musa terlalu banyak penyimpangan, maka diutus lagi Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang kemudian mereka justru mengingkari Nabi Isa alaihissalam dan berusaha untuk membunuhnya. Dan kemudian mereka mengingkari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Nabi Isa orangnya lembut, penuh kasih sayang. Yahudi kepingin Nabi yang kekar seperti Nabi Musa, yang tegas seperti Nabi Musa, yang memimpin pemerintah seperti Nabi Musa. Nabi Isa tidak. Apa dibuat Nabi Musa? Nabi Isa lah lebih ke arah etika. Yahudi itu butuh itu, tetapi kemudian mereka ingkari Nabi Isa alaihissalam. Aku diutus kepada domba-domba Israel.
Nah, nggak pantas kalau gitu orang Kristen itu nyebarkan ke Jawa, ke Sumatera, ya, ke Eropa, kemari. Mana itu? Itu untuk Bani Israel. Sebagai kelengkapan dari, makanya Bible itu digabungkan dalam satu kitab. Di situ ada perjanjian lama yaitu Taurat, di situ ada apa? Injil. Kalau kita bongkar asal usul dan kandungannya itu akan menemukan banyak kelemahan sekali. Dan mudah-mudahan nanti ketika datangnya Dzakir El-Naik yang dari India itu akan bisa lebih menjelaskan kedalaman penyimpangan yang ada di dalam Bible itu. Pernah diadakan perdebatan antara Dr. Philip Finder, utusan Inggris di India, dengan Syekh Rahmatullah Hindi. Dia nantang-nantang ulama saat itu. Mana ulama kalian? Tampil di sini, ayo kita debat depan umum. Ulama-ulama besar tidak tampil, yang tampil hamba Allah dari desa. Namanya Rahmatullah Hindi ini. Dengan penampilan sederhana. Pas tampil di panggung, dilecehkan sama dokter. Apa orang seperti ini kok mewakili umat Islam? Ya, mana ulama-ulama besar kalian? Sombong dia. Kata Syekh Rahmatullah, cukup saya, nggak usah ulama-ulama besar untuk menghadapi Anda. Ya udah, terjadilah perdebatan. Ternyata keok dia. Karena ternyata Rahmatullah Hindi ini hafal Bible. Ya, dan dalam perdebatan itu dia ungkapkan ribuan pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. The contradiction between Bible and Bible. Dia bikin buku, hanya namanya Idharul Haq. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, The Contradiction Between Bible and Bible. Nah, atas dasar buku inilah munculnya Ahmad Didat yang di Durban, Afrika Selatan itu. Jadi Ahmad Didat itu tadinya bukan ulama, bukan ilmuwan, hanya tukang kelontong. Karena sering didatangi oleh pihak pendeta atau pastor yang mendakwai dia masuk Kristen, marah dia. Dia keturunan orang Pakistan. Marah dia, tapi nggak bisa marah dengan otot, harus pakai ilmu. Dari mana ilmunya ini? Nah, akhirnya dia pelajarilah buku Idharul Haq Rahmatullah Hindi ini. Saya baca wawancara dengan Ahmad Didat sebelum meninggal. Bagaimana Anda bisa menjadi pendebat ulung internasional? Dan Ahmad Didat telah menantang Paulus untuk debat terbuka. Dimanapun Anda inginkan, siap kita berdebat terbuka, dan saya biayai dimanapun biayanya, berapapun biayanya, kata Ahmad Didat. Tapi Paulus menolak, kita ketemu berempat aja. Ya, makanya dia menolak untuk perdebatan itu. Nah, ini sekarang dilanjutkan oleh Dzakir El-Naik ini, kader yang berikutnya seperti Ahmad Didat yang kemudian tampil memukau di dunia terhadap bagaimana kepiawaian dia menguasai Bible dan sekaligus Al-Quran. Nah, barakallahu, makanya umat Islam ini di antara keutamaannya adalah Allah berikan Al-Quran yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Makanya kita tidak boleh jauh dari Al-Quran. Ya, justru kemuliaan kita ini di Al-Quran. Tidak boleh kemudian kita menjauh dari Al-Quran. Pernah satu kali seorang Jalalul Alim menulis buku Qadatul Gharbi yaqulun dammir Islam abidu ahlahu. Dan itu cukup rame ya, menjadi polemik menggoncangkan dunia perbukuan waktu itu, karena dia mengumpulkan semua pernyataan tokoh-tokoh barat yang menyatakan hancurkan Islam, musnahkan pengikutnya. Jadi bagi mereka, dan itu terbukti pada masa sekarang ini. Ya, padahal itu sudah puluhan tahun yang lalu. Ya, dominasi Amerika tidak seperti sekarang. Dulu masih ada Rusia sebagai pengimbang. Setelah Rusia runtuh di tangan para mujahidin di Afghanistan, Rusia itu runtuh. Ya, Eropa Timur lepas, ini lepas, runtuh komunisme itu. Sehingga Amerika kemudian
mengatakan tidak ada lagi perang dingin, tapi musuh kita adalah Islam. Ya, itu mereka nyatakan betul. Sehingga karena itu Huntington dalam The Clash of Civilization, ya, perbenturan peradaban, dia mengatakan bahwa lawan Amerika setelah runtuhnya Rusia adalah Islam. Itu dinyatakan betul. Karena itu mereka merancang bagaimana cara menghancurkan Islam dan umat Islam ini. Kita yakin kalau menghancurkan Islam nggak akan mungkin. Karena Islam dijaga oleh Allah melalui Al-Qur'annya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami akan menjaganya. Selama Allah menjaga Al-Qur'an, nggak mungkin hilang dari tangan umat Islam. Ya, nggak mungkin mereka bisa memusnahkan Al-Qur'an. Seperti sekarang mereka berusaha untuk menghilangkan atau melarang atau menutup pintu-pintu orang bicara tentang jihad. Jihad disebutkan Al-Quran. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Makanya amalan perintah. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan 9 jihad. Itu perintah Al-Quran. Bagaimana perintah sholat, Al-Quran menyatakan perintah jihad. Dan itu sedang diusahakan untuk dimatikan. Tidak mungkin mereka bisa mematikannya selama Al-Quran ada. Nah makanya kalau kitab suci mereka, kalau kitab suci Taurat ataupun Injil itu aslinya firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Tetapi penjagaan kitab suci itu tidak langsung dijaga oleh Allah, diserahkan kepada pengikutnya, kepada umatnya. Tapi kemudian umatnya menyelewengkan kitab suci itu. Beda dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran langsung dijaga oleh Allah SWT. Nah karena itu sekalian, kata Jalil Alam ini, berkumpullah para pemimpin barat itu dalam satu forum. Kemudian pimpinan mereka menyampaikan di depan forum bahwa jangan diharap kita akan menang menghadapi umat Islam itu selama Al-Quran ini ada di tangan mereka. Maka lenyapkan Al-Quran di tangan mereka, maka kita akan bisa mengalahkan mereka. Nah, untuk melenyapkan Al-Quran bukan kemudian memberangus dengan membakarnya ataupun nggak bisa dicetak lagi, nggak bisa. Karena ini firman Allah. Bukan cuma ada di lembaran-lembaran ini, tetapi banyak juga di dada-dada manusia. Nggak mungkin bisa dihapuskan. Jutaan orang hafal Quran. Bahkan sekarang sudah ada anak-anak umur 4,5 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun hafal Quran sudah. Ya. Seperti yang dialami oleh Fajar. Sebelum Musa itu ada Fajar. Dia hafal Quran umur 4,5 tahun. Anaknya cacat. Tetapi ibu bapaknya kemudian merawat anak ini. Anak ini bocor jantungnya. Nah, ibunya membacakan setiap hari setengah juz Al-Quran. Bapaknya malam hari membacakan setengah juz Al-Quran. Anak ini dalam kondisi cacat. 4,5 tahun hafal Quran. Ya, makanya anak-anak kita itu, cucu-cucu kita itu harus kita kaitkan mereka dengan Al-Quran. Ya, syukur-syukur kalau kecil-kecil sudah hafal Quran, luar biasa itu. Nah, makanya caranya bagaimana? Termasuk diantaranya pendeta besar Zuwaimer. Zuwaimer ini pimpinan pendeta di Mesir ya, yang punya pengalaman mengkristenkan orang luar biasa. Dia mengatakan kita sulit untuk mengkristenkan orang Islam. Tetapi sekarang ini bukan target kita untuk mengkristenkan orang Islam. Target kita adalah bagaimana menjauhkan mereka dari Al-Quran. Ya, kalau mereka umat Islam itu sudah jauh dari Al-Quran, itu sudah satu keberhasilan untuk mengalahkan umat Islam. Makanya sekarang yang mereka lakukan adalah bikin YouTube, bikin Facebook, Twitter, Android, ya, film-film Bollywood, apalah namanya itu, internet secara umum.
Bahkan sekarang ini ya bapak-bapak, ibu-ibu lebih penting HP-nya daripada pasangannya. Istri boleh ketinggalan tapi HP tidak boleh ketinggalan. Suami boleh ketinggalan, yang penting HP tidak ketinggalan. Sampai ada ungkapan ulama di Timur Tengah mengatakan begini. Dulu ulama salaf itu begitu mereka eratnya dengan Al-Quran seperti eratnya orang sekarang dengan HP. Ya, eratnya dulu ulama umat Islam dulu dengan Al-Quran seperti eratnya manusia sekarang dengan apa? Dengan HP. Bahkan kadang-kadang satu orang nggak cukup satu HP, bisa dua, bisa tiga. Saya satu aja pusing, apalagi lebih dari satu. Ya. Kalau istri boleh lebih dari satu, tapi HP cukup satu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kemudian kita ingat bahwa lawan-lawan kita itu, musuh-musuh kita itu menyadari tentang pentingnya Al-Quran dan bagaimana untuk menjauhkannya dari umat Islam. Makanya kalau kita ingin jaya kembali, sebagaimana jayanya umat Islam terdahulu, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Di antara mengapa Yahudi itu bisa bertahan menguasai Israel dan kemudian bisa bertahan menguasai dunia, itu karena mereka kembali ke agamanya. Ya, mereka berpikir kepada agamanya, padahal agamanya batil nih. Dan Yahudi tidak ekspansif. Dia nggak akan ngajak orang lain masuk Yahudi. Ya, sehebat apapun kita, ayo masuk Yahudi, enggak. Karena Yahudi itu hanya untuk kalangan mereka sendiri. Ya, kalau orang lain nggak akan mungkin masuk Yahudi. Dia hanya untuk eksklusif untuk kalangan mereka sendiri. Tapi kalau Kristen ekspansif dia, yang ngajak orang. Makanya saya ketika ke Israel itu, ya, untuk Yahudi jelas itu komunitas tersendiri. Tinggal masalahnya di situ ada orang ekstrim, ya, itu ada yang kendor, itu ada yang liberal, ada apalah namanya itu. Tapi khusus orang Yahudi. Tapi untuk Kristen, kita masuk ke daerah Sungai Yordan, tempat bersucinya orang Kristen seluruh dunia. Jadi di tempat itu mereka biasanya dimandikan. Karena kata mereka Nabi Isa dulu mandi di situ. Ya, dan mereka dihinakan banget sama Yahudi itu. Dekat situ dibikin semacam tempat perawatan kuda. Dan sungainya itu jorok sekali itu. Karena saya lihat tikus-tikus gede itu ada di situ di sungai itu. Ya, kalau ada tikus-tikus gede itu pasti jorok gitu kan. Tapi di situ orang Kristen itu dimandikan sama pendeta-pendetanya itu. Nah, saya lihat ya Allah hina amat. Ya. Dicebur-ceburkan gitu, dimaafin, diampunkan sama Tuhan. Ya. Kayak semacam orang Hindu di Sungai Gangga ya. Ya. Nah, barakallahu ada keyakinan di mereka begitu. Pas saya masuk itu semua bahasa itu ada. Termasuk ada bahasa Batak, ada bahasa Betawi, ya, bahasa Indonesia, masuk situ. Bahasa dunia semuanya itu. Untuk menyatakan mereka mewakili dari penduduk dunia. Padahal aslinya Kristen untuk orang Yahudi. Nah ini kerja siapa ini? Kerja Paulus. Paulus ini orang Yahudi yang disusupkan dalam Kristen. Aslinya begitu. Paulus itu adalah Yahudi disusupkan dalam Kristen. Dia acak-acak Kristen itu ditambahi, dikurangi. Ya, makanya di dalam perdebatan, bukan perdebatan ya. Dalam satu keadaan, dalam satu situasi, dalam satu kesempatan ada seorang pendeta Kristen di Afrika Selatan belanja di kelontongnya orang Muslim. Orang Muslim tahu ini dengan pakaiannya ini pendeta ini. Tapi dibiarkan belanja dulu. Sampai udah selesai belanja, baru dia nanya, "Bapak pendeta ya?" "Oh ya, saya kepala pendeta." Dan pakaiannya saya kepala pendeta. "Boleh saya nanya Bapak?" "Boleh." "Nanya apa?" Kata si Muslim ini, si penjual kelontong ini,
Saya nanya begini Pak, kalau betul Nabi Isa itu Tuhan, dia pasti akan mengatakan oleh dirinya sendiri, saya Tuhan, sembahlah saya. Ya, karena konfirmasi dari Al-Quran di surat akhir Al-Maidah, Nabi Isa ditanya oleh Allah, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah kau mengatakan kepada kaummu, jadikan aku dan ibuku Tuhan-Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, aku nggak pernah mengatakan seperti itu. Quran menginformasikan Nabi Isa nggak pernah menyerukan umatnya suruh menyembah dia kan, dia suruh menyembah Allah. Tapi mengapa kok orang Kristen menyembah selain Allah? Ya kan 3 oknum itu kan. Makanya si Muslim ini bertanya sama kepala pendeta ini. Maka apa jawaban pendeta ini setelah dia mikir sampai keluar keringat dingin, nggak bisa jawab. Ya, karena selama ini belum pernah ketemu ayat yang seperti itu. Adalah ayat yang mengatakan orang berkumpul, mereka mengatakan dialah Tuhan, gitu kan. Tapi orang lain yang ngomong, bukan Nabi Isa. Atau Paulus mengatakan dia Tuhan, sembahlah dia. Paulus yang ngomong. Tapi Nabi Isa sendiri nggak ketemu. Sampai, silakan Pak, sampai akhirnya apa? Si pendeta itu nanya-nanya ke sana kemari untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaannya orang Muslim ini. Sederhana sekali. Makanya ibu-ibu, bapak sekalian, ini bisa menjadi panduan. Jadi kalau ada pendeta mau mengkristenkan kita atau mendatangi kita, pertanyakan itu. Ada nggak Nabi Isa menyatakan dirinya aku Tuhan, sembahlah aku? Nggak ketemu di Bible itu. Sehingga pada saat dia mencari-cari sampai malu dia, nanyakan ke atasannya, nggak dapat jawabannya, akhirnya masuk Islam itu pendeta. Ya, alhamdulillah. Makanya bapak sekalian, bagaimanapun yang namanya batil, yang nggak benar itu pasti akan tidak menenteramkan hati, menggoyang pikiran. Ya, akan banyak menjadikan orang itu tidak tenang. Ya, dibuatnya. Beda dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini karena firman Allah, langsung dari Allah, yang kemudian isinya pasti mengandung kesempurnaan. Allah Maha Sempurna. Ya, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Agung, Allah Maha Indah. Makanya di Al-Quran itu mengandung keagungan, mengandung kesempurnaan, mengandung apa? Keindahan. Perhatikan 3 hal itu. Makanya kalau berkeyakinan kepada Allah, berkeyakinan kepada keagungan Al-Quran, perhatikan 3 hal ini. Ya, menyangkut apa? Keagungan Allah, kesempurnaan Allah, dan keindahan. Makanya kalau kita berislam dengan pola keyakinan seperti ini, akan mantap keislamannya. Nggak mudah goyang. Dan Islamnya itu Islam yang indah, bukan Islam yang kaku, bukan Islam yang main antem kromo. Ya, karena Allah Maha tahu tentang manusia. Bapak sekalian, saya baru pulang dari Eropa ya. Kalau kita lihat Eropa itu alamnya indah sekali. Ya. Bahkan di Belanda itu ada taman jutaan pohon tulip. Itu dikunjungi oleh seluruh dunia. Warna-warni pohon tulip. Ya, dengan asli pohon tulip itu dari apa? Air. Ya, pohon-pohon yang begitu indah dengan warna-warninya itu menarik semua orang itu. Semua dari mana? Dari air. Dari air Allah ciptakan dengan luar biasa. Itu menunjukkan apa? Kebesaran Allah SWT, keagungan Allah SWT. Ya. Dan dengan macam-macam warna-warni itu menunjukkan apa? Keindahan yang Allah tunjukkan kepada manusia. Ya. Dan apa yang dibuat itu tidak akan mungkin dibuat oleh manusia. Ya, dengan asli seperti itu. Menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah SWT. Makanya pandanglah ciptaan Allah ini dengan 3 pandangan. Allah Maha apa? Maha Agung. Ya, Allah Maha apa? Maha Indah, Maha Sempurna, kemudian Maha apa? Maha Indah. Luar biasa. Nah, barakallahu fikum, tetapi kita lihat manusianya bagus-bagus, cakep-cakep.
hampir sulit menemukan orang jelek di sana, Pak. Cakep. Tapi kalau lihat perilakunya ngelepeh kita. Ya, kalau lihat perilakunya ngelepeh kita. Justru yang mereka ingkari Allah yang menciptakan mereka. Allah yang memberikan semua kenikmatan itu. Luar biasa. Dari negeri ke satu negeri itu indah sekali negerinya itu. Ya, manusia pun cakep, tapi perilakunya bejat. Mereka mengingkari Allah SWT. Kecuali orang-orang muslim yang sudah masuk Islam, itu pun jumlahnya tidak banyak dibanding dengan jumlah mereka kan. Nah, inilah pentingnya dakwah menyuarakan kepada mereka. Nah, barakallahu. Tetapi apa yang terjadi di Eropa itu, sampai ada tokoh barat itu mengatakan Eropa itu berhutang budi kepada Islam. Kenapa, Bapak sekalian? Karena majunya Eropa itu dari Spanyol. 800 tahun umat Islam memimpin Spanyol. Tapi dengan kekejaman gereja, umat Islam kemudian diserang, dikuasai itu Spanyol, umat Islam diberikan pilihan. Ya. Mau tinggal harus masuk Kristen. Nah, atau dibunuh atau pergi dari Spanyol. Banyak yang pergi, jutaan orang pergi. Tapi yang dibunuh pun tidak sedikit. Namanya inkuisisi. Dan itu menjadi catatan buruk sejarah gereja terhadap umat manusia. Termasuk paling banyak kepada umat Islam. Tapi kalau Islam berjaya, ya rahmukallah. Kalau Islam berjaya nggak pernah berbuat seperti itu. Makanya Will Durant dalam The History of Civilization mengungkapkan tidak ada peradaban umat manusia seperti Islam. Luar biasa. Bapak Ibu lihat aja sekarang. Kita dipaksakan untuk HAM. Ya, hak asasi manusia. Oleh siapa? Oleh Barat, oleh Amerika, oleh Eropa. Kita dipaksa untuk HAM. Tetapi justru mereka pelanggar HAM paling berat. Eropa, Amerika itu dibangun di atas apa? Kekejaman, termasuk Australia. Pembantian terhadap aborigin, terhadap penduduk asli Amerika yang Red Indian itu luar biasa itu. Mereka dibangun di atas kejahatan. Tapi kita disuruh dipaksa ham-ham lulu untuk supaya kita meninggalkan Islam. Nah, ini makanya kita jangan terpengaruh dengan pola mereka. Nah, barakallahu yang saya lihat termasuk pengaruh Spanyol di Eropa itu apa? Gereja-gereja pakai kubah. Ya, kubah itu kan khas orang Islam ya. Tapi dikasih salib sama dia di atasnya. Ya. Bahkan pola di Perancis itu, di Paris itu mereka banyak mengambil dari Mesir. Ya. Walhasil kekayaan umat Islam di dunia Islam itu dirampok dibawa ke sana. Nah, kita sekarang mau dicekoin supaya ngikutin mereka. Ya, makanya kalau orang tidak kembali kepada Al-Quran, ini akan menjadi budak mereka. Dengan kita kembali kepada Al-Quran, kita punya kepribadian. Kita mengikuti petunjuk Al-Quran, bukan mengikuti petunjuk mereka. Makanya bahaya sekali orang yang mengatakan demokrasi itu final. Siapa bilang final? Demokrasi buatan manusia yang diambil dari Barat. Intinya adalah justru menjauhkan agama dari negara. Dan itu jauh dari Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Ya, makanya banyak orang Islam yang karena pengetahuan Islamnya itu dangkal, akibatnya kemudian menjadi kebarat-baratan. Ya, bahkan pernah Mesir itu ingin memindahkan seluruh peradaban Barat ke Mesir. Maka Mesir mengirim kader utamanya, seorang yang jenius, untuk merekam semua kemajuan di Amerika dipindah ke Mesir. Siapa yang kirim? Said Qutb. Jadi Said Qutb itu awalnya adalah ditugasi oleh negara untuk memindahkan semua peradaban Barat di Amerika ke Mesir. Setelah Said Qutb ke sana, justru dia bersinggungan dengan Islam di Amerika. Dia pelajari Islam. Kemudian dia keluarkan buku The Islamic Justice.
keadilan Islam. Justru dia kenal Islam itu di Amerika. Tapi untuk Amerika sendiri, dia bongkar habis. Dia nulis buku, judulnya Amerika Minad Dakhil. Amerika dari dalam. Dibongkar habis. Di mana kebobrokan Amerika itu. Ya, intinya mereka ingkar sama Allah. Sehingga mereka meninggalkan hukum-hukum Allah. Mereka terlalu kagum dengan pikirannya sendiri. Dan pengaruh gereja pun cukup kuat. Ala kulli hal, barakallahu fikum, makanya yang penyakit paling besar umat ini apa, Ibu sekalian? Ya, penyakit umat Islam paling besar apa, Ibu? Minder. Ya, penyakit umat Islam ini minder. Makanya ketika ada tokoh non muslim, ya, dikasih pakaian koko, dikasih kopiah, dikasih sorban, datang ke pesantren, datang ke masjid, wah, disambut sama orang-orang Islam, diciumin tangannya. Ya? Coba itu, hina banget itu. Haram hukumnya itu. Ya, nunduk-nunduk sama orang kafir gitu, haram hukumnya itu. Cuman yang salah siapa? Tokohnya. Kalau masyarakat ini kan dikiranya mungkin dia muslim kali ya, karena pakainya pakai tawa, kemudian penampilannya kayak ustadz. Tapi itu luar biasa itu, penjerumusan itu kepada masyarakat itu. Nah, ala kulli hal, barakallahu fikum, makanya ketika kita melihat umat yang seperti ini, amburadul, tidak ada jalan lain kecuali harus kembali kepada Al-Quran. Ya, untuk mengangkat kondisi umat yang seperti ini. Kita harus punya self standing, ya, usaha untuk berdiri sendiri, tidak ngekor ke barat maupun ke timur, karena kita punya peradaban sendiri, kita punya panduan sendiri. Bahkan Allah menyebutkan, ya, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dalam surat Toha ayat 24 Allah katakan, siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku ini, maka hidupnya akan gelap gulita. Saya yakin tuh omongan Allah itu kan. Dan saya melihat kenyataannya ketika saya tinggal di Australia. Bagaimana kehidupan orang-orang kafir itu. Nah, hidupnya gelap gulita. Saya kemarin cuman 2 minggu di Eropa itu, bosan. 2 minggu aja udah bosan. Gimana kalau tahunan itu? Ya. Makanya kenapa nggak dengar adzan di sana? Ya, di sana toiletnya nggak ada airnya. Ya, bukan nggak ada air, memang itu pola hidup mereka. Ya, mau nanya kiblat aja susah kalau kita nggak bawa kompas sendiri kan. Makanan halal susah, kecuali tempat-tempat tertentu. Karena mereka nggak perhatikan agama. Ya, dan yang terjadi tukang minum pagi siang malam itu minum apa? Bukan minum air, minum khamr. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebenarnya bangsa yang sudah hampir runtuh itu. Ya, dari segala sisinya. Makanya pancang masyarakat itu supaya ibu tahu, bapak tahu, ada 3 kan. Ya, pertama, kepala rumah tangga. Makanya kalau kepala rumah tangga udah runtuh, runtuhlah rumah tangga itu. Jangankan kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab, suka bohong, atau suka berkhianat, itu otomatis akan runtuh. Kalau kepala rumah tangga ngerokok saja, itu sudah akan meruntuhkan rumah tangga itu. Kenapa? Dia membawa keburukan ke rumah. Ya, dia racunin itu istrinya, anak-anaknya. Dan anak-anak itu akan ngikutin, dikira bapaknya itu benar, ngerokok itu dikira, dia akan ikutin. Karena anak memandang orang tuanya seperti pahlawan. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita jaga ini, kita kawal ini. Kepala-kepala rumah tangga, bagaimana mereka itu eksistensi dirinya sebagai muslim itu betul-betul terjaga dan sekaligus menjadi contoh di rumah tangganya itu. Menjadi suri tauladan. Kalau orang sekarang namanya mengatakan imam, menjadi imam, suri tauladan dalam rumah tangga. Makanya seorang suami bukan cuma sekedar mencari nafkah yang halal, membiayai keluarganya, bukan cuma itu. Tetapi bagaimana mendidik anak istrinya untuk kembali kepada Allah, dekat dengan Al-Quran, menjalankan Islam.
Ya, hidupnya dibawa rumah tangganya menjadi baiti jannati. Nggak mungkin baiti jannati kalau jauh dari Allah SWT. Kalau dia perilakunya nggak benar. Ini yang akan diruntuhkan. Nah, ini yang harus kita pertahankan, harus kita jaga. Karena sekarang terjadi kemerosotan rumah tangga di negeri kita ini, sudah perceraiannya itu meningkat sampai 300%. Dan kebanyakan mereka, ini hasil penelitian mereka ya, kenapa kok terjadi peningkatan perceraian yang meningkat begini? Karena paling banyak disebabkan karena istri-istrinya yang minta cerai dari suaminya. Mungkin buruk perilakunya, KDRT atau selingkuh atau apalah namanya. Ya. Nah, ini makanya menjaga keutuhan kepala rumah tangga, termasuk tanggung jawab kita sebagai istri juga. Jangan dibiarkan suami kita rusak. Kita juga harus berkewajiban menjaga mereka juga. Ya. Nah, suami-suami juga tahu diri bagaimana dia diberikan oleh Allah tanggung jawab memimpin rumah tangganya itu. Nah, ini satu. Ini pancang masyarakat. Pertama di rumah tangga. Ya, kalau runtuh kepala rumah tangga, runtuhlah keluarga itu. Yang kedua, guru. Guru ini pancang masyarakat. Kalau guru rusak, rusaklah murid-muridnya. Dari guru TK sampai dosen-dosen perguruan tinggi itu. Ya, dari guru TK sampai profesor-profesor itu. Itu adalah pancang masyarakat. Harus kita jaga. Makanya kemarin kita diminta untuk mengarahkan 300 guru-guru sekolah Islamic School. Itu kita arahkan bagaimana supaya guru-guru itu menjadi suri tauladan, sekaligus menjadi penggerak buat murid-muridnya itu. Supaya mereka menjadi muslim-muslim yang hebat. Bapak sekalian, sulit kita akan mengejar ketertinggalan kita dengan barat, ya, dengan ekonomi orang-orang non-muslim itu, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan luar biasa itu ada di sini nih. Ya, harus kita kita bangkitkan umat ini untuk kembali ke sini. Karena mereka mengatakan hancurkan umat Islam, jauhkan dari Al-Quran ini. Ini pedoman dasar. Makanya jangan terputus dengan Al-Quran. Ya, waktu itu sudah sampaikan setiap hari orang Islam itu dianjurkan oleh Rasulullah membaca Al-Quran sejak 10 juz. Ya. Ya, bisa membaca, bisa mendengarkan. Ya, 10 juz. Itu kalau imannya bagus. Ya. Kalau mempelajari mempelajarinya itu cukup 5 sampai 10 ayat. Nabi mengajarkan para sahabat 5 sampai 10 ayat setiap hari. Belajar apa kandungan Al-Quran itu. Ya, minimal baca terjemahan dan tafsirnya. Bacalah. Nah, kayak buku tafsir Ibnu Katsir ini yang sudah kita terbitkan, itu dibaca. Apalagi kalau kemudian kepala rumah tangga membacakan kepada istri dan anak-anaknya. Wah, cakep sekali itu. Ayo duduk habis maghrib, kita baca 3 ayat terjemahan dengan tafsirnya. Baca aja. Kan nggak perlu ulama itu kan, tinggal baca aja kan. Nah, kalau punya pertanyaan baru nanti tanyakan sama ulama. Habis subuh 2 ayat dengan terjemahan dan tafsirnya. Luar biasa. Ini waktu yang paling efektif. Ada hasil penelitiannya, Pak. Siapa yang baca Al-Quran habis maghrib dan habis subuh, itu akan memperoleh ketenangan jiwa dan otaknya meningkat kecerdasannya. Ya, subhanallah itu. Nah, waktu ini jangan sampai lepas itu. Minimal Nabi menyebutkan, ya, man qara al-Qur'ana 10 ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Malam itu jangan sampai tidak baca Quran. Ya, minimal berapa? 10 ayat. Siapa yang membaca 10 ayat kata Nabi dalam semalam, maka dia tidak termasuk orang yang lalai. Kalau sampai 10 ayat nggak kelewatan langsung tidur, nah itu berarti kategori orang lalai. Ya, itu harus tanamkan sama anak-anak kita ini. Ya, 10 ayat sebelum tidur itu minimal. Kalau bisa di atas itu. Nabi menyebutkan man qara'a mi'ata ayatin fi lailatin kutiba minal qanitin. Siapa yang membaca Al-Qur'an dalam semalam itu, malam itu dia baca 100 ayat, maka dia pahalanya seperti tahajud malam. Apalagi ditambah tahajud malam lagi, nambah lagi kan?
Luar biasa itu. Makanya hidupkan malam kita dengan Al-Quran. Ya. Nah, ini sebagai satu motivasi kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan terputus dengan Al-Quran. Ya. Di dalam surat Asy-Syura ayat 53 Allah menyebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ya. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Coba dilihat Al-Qur'annya surat apa? Asy-Syura ayat 53. 53 atau 52 itu? Ayat 52, maaf, 52. Wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Ya. Ini terkait dengan tema kita tentang turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dan kepada umat manusia ini mengandung nilai-nilai lebih untuk mengarahkan manusia. Itu penjelasannya. Ya. Surat apa? Asy-Syura ayat 52. 52. Yang ketemu dibaca terjemahnya, Bu. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Makanya Al-Quran disebut dengan apa? An-Nur, cahaya. Ya, luar biasa. Dan ibu-ibu kata Umar bin Khattab wajib mempelajari surat An-Nur. Itu yang mengatakan siapa? Umar bin Khattab. Karena itu banyak pembahasan tentang wanita. Surat An-Nur. Nah, Allah jadikan Al-Quran ini cahaya. Makanya Amerika berusaha untuk menutup pintu-pintu umat Islam. Ya, dengan segala aksesnya. Tapi mereka tidak bisa menutup ini. Ketika masuk ke dada-dada, ya, orang-orang hebat di Amerika, banyak yang masuk Islam. Bahkan W. Huffman mengatakan dia ini mantan duta besar Jerman yang masuk Islam. Ya, dengan 300 referensi. Dia mengatakan perkembangan Islam terbesar akan terjadi justru di Amerika. Ya, perkembangan Islam terbesar akan terjadi justru di Amerika. Ya. Kita tunggu saja perkembangan itu. Dan sekarang udah luar biasa. Ribuan masjid di Amerika itu sekarang. Luar biasa. Bahkan kemarin saya ajarkan ibu-ibu karena waktu sholat kita nggak punya masjid, jauh masjidnya. Kita sholat di depan umum itu, di jalanan. Ya, saya sholat di taman. Banyak orang lalang. Mereka lihat. Orang bule itu kan individualistis ya. Dia nggak mau urusan orang mau apa. Tapi ketika kita sholat diperhatiin betul oleh mereka. Apalagi yang sholat akhwat berjilbab. Pasti ini muslimah. Kalau laki nggak kelihatan. Ya. Kalau perempuan itu kelebihannya ibu-ibu itu. Dengan jilbabnya mereka langsung tahu ini muslim itu. Nah, kita suruh mereka sholat. Saya jagain. Kalau ada yang nyerang atau apa saya jagain. Sholatlah ibu-ibu itu. Karena kita terpisah, kita sholat di satu tempat, hanya ketemu mereka, sholat di tempat terbuka di depan umum. Ya, itu apa syiar. Baru mereka tahu kita orang Muslim. Lihat semua itu, setelah lewat lihat semua itu. Itu salah satu bentuk syiar. Nah, barakallahu kita harus bangga dengan Islam kita. Jangan kita sembunyikan malah Islam itu. Faqul syahadu bi anna muslimun, saksikan kami orang Islam. Untuk kemudian kita dakwakan kepada mereka. Kita harus selamatkan mereka itu. Kalau enggak di neraka kata Allah. Jadi tugas kita menyelamatkan orang-orang kafir itu. Bukan membenci. Tapi bagaimana mendakwai mereka, menyadarkan mereka, membawa mereka kepada kebenaran. Nah itu ayatnya. Ya. Allah jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Cahaya.
Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kekuatanmu, keimanan tergantung keimananmu. Keimananmu tergantung dari interaksimu dengan Al-Quran. Ya, makanya orang itu cahayanya beda-beda ya. Makanya pengaruh ngomongnya juga beda-beda. Pengaruh perilakunya juga beda-beda. Ada yang 5 watt, ada 10 watt, ada 20 watt, ada 100 watt, ada lebih dari itu. Bahkan ada yang sokle. Sokle itu apa? Menerangi apa? Menerangi kota itu kan, luar biasa itu. Nah, bagaimana kita menjadi muslim yang bisa menerangi orang sebanyak mungkin? Luar biasa itu. Nah, dan itu sangat terkait dengan kekuatan keimanan dan kekuatan hubungan dengan apa? Al-Quran. Ya. Saya menemukan banyak kejadian lelaki-lelaki yang bejat itu bisa berubah jadi benar oleh peranan istrinya. Yang suka ngaji, yang suka tahajud, yang suka berdoa. Ya, karena kesolehan istrinya, suaminya ke bawah. Ya. Nah, yang kedua ini bagaimana kesalehan guru bisa mempengaruhi apa? Murid-muridnya itu. Dahsyat itu. Yang ketiga, pancang ketiga adalah ulama. Di masyarakat ulama itu. Ya, pancang ketiga adalah ulama. Nah, ulama ini tidak boleh jauh dari Al-Quran. Sebagaimana guru tidak boleh jauh dari Al-Quran. Begitu pula imam rumah tangga tidak boleh jauh dari Al-Quran. Nah, 3 komponen ini kalau kita bisa perkuat mereka dalam rangkaian hubungan dengan Al-Quran, maka bangsa ini akan kuat Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak, kita akan ketinggalan terus. Ya. Sementara realitas kita masih sangat pahit. Harus kita perbaiki. Ya. Nah, sekarang ini kecenderungan kepada Al-Quran sudah mulai tumbuh. Ya. Barakallahu fikum. Kalau di negeri barat yang namanya kepala rumah tangga sudah runtuh. Jadi apa yang kita lihat bahwa mereka itu mesra, I love you, I miss you, itu cuma di film. Dalam kenyataannya pahit. Rumah tangga berantakan. Dari 3 orang, 2 yang bercerai, yang 1 pun berkemungkinan untuk bercerai juga. Makanya 50% anak-anak lahir di sana itu nggak jelas siapa bapaknya. Rumah tangga yang hancur berantakan seperti itu. Terus apa yang mau kita ikuti? Ya, ini sekarang banyak umat Islam masuk rumah langsung dapur. Ngikutin siapa itu? Ngikutin orang sana tuh. Masuk rumah langsung dapur coba. Astagfirullahaladzim. Dapur itu kan di belakang ya, ditaruh di depan mereka. Ya, makanya banyak pola-pola yang sudah kita tercemar oleh mereka. Padahal rumah tangga mereka sudah hancur. Makanya saya lihat sekarang ada kecenderungan. Orang bule itu kalau menikah sama orang Indonesia, wah bahagianya luar biasa. Kenapa? Diservis. Kalau sama orang bule masak sendiri-sendiri. Iya, satu rumah tangga masak sendiri-sendiri. Berdua masuk di restoran bayar sendiri-sendiri. Coba itu kan. Rumah tangga apa yang kayak gitu? Ya. Makanya kalau mereka dapat orang Indonesia, wah senang banget. Ya. Diservis. Ya. Apalagi yang ngikut ta'lim kan, wah luar biasa itu. Qasiratut tarfi'in. Ya, di antara tanda wanita surga itu, dia tidak memandang lelaki lain kecuali suaminya. Itu tanda wanita surga itu. Kayak apapun jeleknya suaminya, mau pesek, mau pendek, mau keriting, dia terima apa ada, itu suamiku yang terbaik, itu yang lain enggak. Nah, qasiratut tarfi. Ia hanya konsentrasi ke itu. Luar biasa itu. Gimana enggak seneng tuh boleh kan? Nah, barakallahu fikum, makanya rumah tangga harus benar. Mereka sudah hancur. Guru-guru mereka masih bagus. Makanya kualitas guru di sana itu diperhatikan betul. Ya, gajinya besar, fasilitasnya diberikan luar biasa.
Pokoknya the best. Guru-guru mulai TK sampai perguruan tinggi itu mereka hargai. Makanya sekolah-sekolah di sana maju. Bahkan banyak orang kita dikirim ke sana kan. Karena sekolahnya maju. Nah, pancang ketiga, kalau di mereka itu pendeta hancur. Kalau mereka pancang ketiganya apa? Pendeta. Kalau kita ulama, mereka pendeta. Hancur, gak ada nilainya sudah pendeta di mereka itu. Karena gereja-gereja kosong. Ya, pernah saya berkunjung ke satu museum gereja. Di situ diceritain bagaimana si pendeta ketika ditanya sama rajanya, kok ngapain itu orang ke gereja terus menyatakan minta ampunan itu, ya, pengampunan dosa. Kamu jawab apa? Itu rahasia. Oh, rahasia. Sama rajanya dimatiin itu, pendeta dibuang dari bridge, naikin bridge, lempar itu. Ya, itu diabadikan oleh mereka itu. Ya, makanya gereja-gereja banyak kosong, bahkan dijualin. Kita dulu waktu di Australia, karena saya pertama khutbah itu di gereja, semangat khutbah dilihat ini, nggak enak banget kan? Ya namanya di gereja, akhirnya kita sama teman-teman lain kita gerakkan sampai kita beli gereja, terus jadi masjid. Ya, subhanallah. Sekarang jadi apa? Islamic Center itu, masya Allah, alhamdulillah. Nah itu banyak yang dijual itu, karena kosong. Orang sana nggak mau lagi ke gereja. Ngapain sih itu? Wong pendetanya juga bobrok, apalagi mau minta ampunan ke siapa? Ya. Nah, barakallahu sekalian, makanya tinggal panca pendidikan aja mereka itu masih bagus. Nah, kita harus menjaga tiga-tiganya. Kemarin ada ulama terkenal yang meninggal dunia, ya, orang pada kehilangan. Siapa gantinya? Ya, innallaha la yantazil ilma min sudurin nas intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza ma matu ittakhadhu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Kata Rasulullah, ilmu Islam ini tidak akan pernah diangkat oleh Allah dari dada-dada kaum muslimin. Tetapi dengan cara apa Allah mengangkat ilmu ini? Dengan kematiannya para ulama. Kalau ulamanya yang meninggal, lembaran-lembaran kertas ini tinggal isinya nggak bisa bicara, nggak bisa menjelaskan. Ya, makanya kalau sudah mati ulama itu, berarti itu musibah yang sebenarnya terjadi pada umat manusia. Ya, makanya kata Anas bin Malik, tidak ada musibah yang terhebat yang kami alami sehebat ketika meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Madinah itu seperti gelap gulita, kata Anas bin Malik. Semua merasa sedih. Ya, makanya negeri-negeri yang ulama-ulama besarnya ketika meninggal berkabung semuanya, sedih mereka. Ilmu akan dipendam bersama dirinya orang itu kan. Ya. Untuk melahirkan seperti itu kan nggak gampang lagi. Ya, makanya kalau rahim-rahim ibu bisa melahirkan ulama-ulama hebat, wah dahsyat. Itu akan menjadi catatan baik buat kita nanti di hadapan Allah SWT. Makanya Bapak sekalian, saya nanya anak-anak sekolah itu hampir nggak ketemu. Ketika ditanya, kamu cita-citamu apa? Jadi ulama, nggak ketemu itu. Cita-citanya udah dokter, insinyur. Kenapa? Ulama pasti nggak ada duitnya. Iya, kalau dokter banyak duitnya, insinyur punya duitnya. Banyak anak-anak nggak ada yang mata kepingin jadi ulama, jarang sekali. Ya, makanya kenapa mereka tidak paham arti ulama? Itu pancang masyarakat. Ya, makanya kalau ulama sudah dihancurkan, hancurlah masyarakat itu. Oke, kembali kepada ayat tadi itu, Allah jadikan Al-Quran ini ruh. Dia masuk ke dalam kalbu manusia sebagai cahaya yang kemudian menyinari diri orang itu, sehingga dia tidak pernah dalam kegelapan. Ya, sementara Bapak sekalian, orang terang kapan? Waktu siang. Malamnya apa? Gelap kalau nggak ada lampu kan? Kalau nggak ada cahaya. Nah, orang muslim itu
Kata Nabi, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kan hariha. La yazighu anha illa halik. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, aku tinggalkan kalian di lembaran yang putih dengan penuh hujjah, dengan penuh argumentasi. Aku tinggalkan kalian malamnya seperti siangnya. Malamnya seperti siangnya. Coba itu kan. Orang Islam itu dia tercayai di siang maupun malam. Sementara mereka banyak tercaya hanya waktu siang saja. Makanya malamnya ngapain? Night club, judi, ya. Apalagi? Perilaku-perilaku menyimpang itu banyak mereka lakukan di waktu saat malam. Orang Muslim tidak seperti itu. Ya, karena apa? Mereka tercayai siang dan malam. Makanya Mekah itu tidak pernah sepi. 24 jam. Kita mencari waktu yang luang itu sulit. Selalu penuh bilang itu kan. Ya, apalagi sekarang ini semangat manusia kepada Islam ini luar biasa. Ya. Nah, barakallahu makanya sekalian, karena Al-Qur'an itu cahaya, maka harus kita memperbanyak cahaya itu. Ya, supaya buat kita naik nih, supaya terang terus nih. Nah, itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua. Innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau Muhammad akan membawa petunjuk kepada manusia. Maknanya apa? Lewat Nabi Muhammad kita diajarkan Al-Qur'an itu apa isinya. Kemudian kita dicontohkan, dipraktekkan bagaimana mempraktekkan Al-Qur'an itu. Makanya mustahil orang itu paham Al-Qur'an, mustahil orang itu bisa mempraktekkan Al-Qur'an kalau tidak merujuk kepada Rasulullah SAW. Sehingga karenanya harus Al-Quran disertai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, praktek-praktek Rasulullah. Bagaimana beliau mempraktekkan Al-Quran ini? Nah, barakallahu saya sekalian, kembali kepada tema kita ini. Turunnya Al-Quran ini melalui proses. Minimal ada 2 proses. Proses yang pertama, Allah turunkan ke langit bumi ini yang masih di atas untuk diketahui oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Ya. Secara menyeluruh diturunkan ke mana? Ke yang ada di langit itu. Nah, baru kemudian diturunkan kepada Rasulullah yang kedua secara bertahap. Sesuai dengan peristiwa demi peristiwa. Nah, ini pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lainnya dan dikuatkan oleh jumhur ulama. Jadi tahapan pertama diturunkan secara menyeluruh di langit sana, kemudian baru diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah SAW yang diawali dari Gua Hira, ya, dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Nah, sekalian, Al-Quran yang pertama kali ayatnya turun, Iqra, suruh baca. Pertanyaannya, orang Islam senang baca enggak? Orang Islam senang baca enggak? Enggak. Lapangan menunjukkan, ini penelitian lapangan menunjukkan, ya, yang mau baca itu cuma 5%. 95% maunya nonton. Nggak baca dia, nonton. Nonton sinetron lah, nonton apa. Kalau nonton seneng banget. Bisa berjam-jam. Tapi kalau udah baca, ngantuk. Pak Ustadz, saya itu kena penyakit insomnia. Tapi kenapa kalau baca Quran terus ngantuk, Pak Ustadz? Insomnia itu apa? Susah tidur. Yang susah tidur aja baca Quran ngantuk. Apalagi yang suka tidur itu kan. Di pengajian tidur lagi. Subhanallah. Ya. Nah, karena itu Bapak sekalian, Allah turunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan, ya, dan insya Allah sebulan lebih dikit ya, enggak, 40 hari ya akan masuk Ramadan, ya, makanya persiapan kita berharap minta terus sama Allah, jangan dimatiin dulu ya Allah sampai ketemu Ramadan, ya. Para sahabat itu biasanya berdoa sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Ya, para sahabat berdoa sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Berdoa terus, ya Allah temukan aku dengan Ramadan, temukan Ramadan. Ya.
Makanya Profesor Dr. Mustafa Ali Yaakob yang meninggal kemarin, ya belum waktu Ramadan ketemu sudah meninggal duluan. Ya, kita minta ya Allah temukan Ramadan lagi. Bahkan ada ulama di Timur Tengah itu mengatakan seandainya orang yang meninggal itu dihidupkan lagi, apa yang dia inginkan? Ya Allah temukan aku dengan Ramadan. Dan dia akan menyesal ketika Ramadan itu terabaikan meskipun 1 detik ataupun 1 menit. Makanya harus dimaksimalkan. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah kalau sudah masuk Ramadan, beliau membaca Al-Quran sehari 2 kali khatam. Sehari 2 kali khatam. Ya, kalau Ramadan itu 30 hari, maka beliau khatamkan Al-Quran 60 kali. Ya. Ya, kita uji coba kan kita Ramadan besok ini. Kalau Ramadan yang lalu udah lewat lah ya. Ya, Ramadan yang akan datang, pertama minta sama Allah ketemu Ramadan. Jangan lupa doa-doa kita itu. Ya Allah temukan aku dengan Ramadan. Nah, kalau udah ketemu Ramadan, perbanyak amal saleh. Terutama baca Quran. Coba dikuatkan. Orang yang hafal Quran itu bisa menyelesaikan hafalan Qurannya antara 5 sampai 6 jam. Khatam 30 juz. Ya, orang kalau hafal Quran yang enggak pakai baca, hafal dari kalbunya itu muncul itu bisa 5 sampai 6 jam. Ya. Tinggal masalah kita nih, mau sungguh-sungguh tidak? Kalau baca itu antara 15 sampai 20 menit lah 1 juz. 15 sampai 20 menit 1 juz. Ya. Nah, tinggal mau baca Qurannya berapa jam? Ya, kalau 1 jam, ya kira-kira berapa juz tuh? Kalau 20 menit, ya udah 3 juz. Nah, tinggal waktunya seberapa yang kita khususkan untuk baca Quran. Masalahnya ini ngantuan ini. Apa karena banyak makan nasi atau karena suka makan bayam? Wallahu a'lam. Ya, makanya Bapak sekalian, coba dikuatkan hubungan dengan Al-Quran. Kenapa? Kenapa harus Al-Quran? Kata Imam Sufyan bin Uyainah, dekat dan jauhnya kamu dari Allah, ukurlah dekat jauhnya kamu dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu kita dekat nggak sama Allah ini, maka perhatikan hubungan kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini firman Allah, surat cinta dari Allah. Ya, makanya Ibnu Mas'ud mengatakan kalau Allah menyatakan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, berarti Allah sedang bicara dengan Anda wahai orang beriman. Ya. Sehingga makanya interaksi kita dengan Al-Quran harus dikuatkan. Nah, Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan daripada petunjuk itu dan sekaligus pembeda. Memang makanya orang Al-Quran beda dengan orang lain. Para sahabat anhum mengingatkan itu. Wahai Ahlul Quran, kalau orang lain malam itu habis waktunya untuk main-main atau untuk tidur, maka kamu jangan lewatkan untuk tidak tahajud, untuk tidak membaca Al-Quran. Harus beda. Orang yang di Al-Quran itu harus beda. Ya, beda penampilannya, beda omongannya, beda mengatur waktunya, beda kehidupannya. Ya, Ahlul Quran, makanya Imam Nawawi rahimahullah menulis kitab Adab Hamalatul Quran. Sobat tonton bagi orang yang memegang Al-Quran, bagi orang yang menjalankan Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang penting kita kuatkan, ya. Pada bulan Ramadan khususnya harus lebih konsentrasi. Ya, waktunya harus lebih dimaksimalkan. Apalagi kata Rasulullah, Al-Quran dan puasa Ramadan itu akan menjadi syafaat buat kita. Ya Allah, aku halangi dia malamnya untuk tidur karena dia membaca Al-Quran. Puasa mengatakan, ya Allah, aku halangi dia untuk makan karena dia sedang puasa. Subhanallah. Makanya selain Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat, apa Bu? Al-Quran dan apa? Puasa.
Ya. Makanya mudah-mudahan kita temukan Al-Quran, semangat membaca Al-Quran harus ditingkatkan. Kalau tahun lalu kira-kira khatam berapa kali? Hah? Sekali kali. Ya, tahun ini ditingkatkan. Ya, tahun ini ditingkatkan. Kalau Bapak Ibu bisa mencapai 3 hari sekali khatam, itu berarti memenuhi standar keimanan. Berapa? 3 hari. Dan itu bisa dengan membaca, juga bisa dengan mendengar. Sekarang kan HP-HP kita kan sudah banyak Bluetooth yang diisi dengan apa? Al-Quran. Kita bisa dengerin lewat itu. Pakai Walkman, dengerinlah itu. Ya, insya Allah itu tembus ke kalbu. Ya, makanya hanya saja kalau baca Quran atau dengar Quran harus konsentrasi. Jangan berangkat Quran, dengerin Quran tapi baca buku lain. Ya, enggak konsentrasi namanya. Karena Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana ma'talafat qulubukum." Ya, kamu baca Quran kalau kalbumu konsentrasi. Kalau enggak konsentrasi tutup. Kerjaan yang lain dulu. Sampai konsentrasi. Makanya baca Al-Quran harus konsentrasi. Nah, inilah yang kemudian turun Al-Quran terkait dengan 2 kategori. Pertama, diturunkan secara keseluruhan di langit, kemudian diturunkan secara bertahap. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa Al-Quran turun semuanya di bumi, langsung ke bumi, nggak pakai lewat langit. Artinya nggak turun secara keseluruhan, turun di bumi, ya, secara bertahap. Ada juga yang berpendapat Quran itu turun aslinya di Lauhul Mahfuz, kemudian turun kemana? Ke langit bumi ini, baru turun secara bertahap. Nah, pendapat-pendapat yang lainnya itu banyak sekali, tapi yang benar adalah dia turun secara keseluruhan di langit dan kemudian bertahap turun berdasarkan peristiwa-peristiwa. Ya. Umpamanya surat An-Nur ayat yang ke-11. Ya, surat An-Nur ayat 11, ayat itu terkait dengan pembebasan Allah kepada Aisyah yang dituduh oleh kaum munafikin berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Ya. Safwan bin Mu'attal ini ponakannya Abu Bakar. Dia sepupunya Aisyah radhiyallahu anha. Cuman ternyata bukan Safwan, tetapi Mastah, penyebab timbulnya fitnah ini dari ponakan Abu Bakar sendiri, sepupunya Aisyah. Ya, saya nggak tahu apa sebabnya kok begitu dia bencinya sehingga menyebarkan fitnah seperti itu. Nggak main-main fitnahnya bahwa Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Mengapa? Bapak Ibu sekalian, jadi pada saat Rasulullah sedang safar, yang bersama Rasulullah istrinya adalah Aisyah. Aisyah waktu itu masih kurus. Ya, kalau naik kendaraan itu namanya huda, dia pakai pakaian tertutup, dibopong gitu, ya, ditaruh di tempat gitu, kemudian dibopong. Kemudian pada saat berhenti, dia pergi ke belakang, buang hajat. Rupanya agak lama, nggak tahu apa masalahnya, agak lama. Kemudian rombongan berangkat, dikira Aisyah sudah di dalam. Ya, dikira Aisyah sudah di dalam. Berangkatlah rombongan itu. Aisyah datang ke tempat itu sudah nggak ada rombongan. Rasulullah dengan para sahabat sudah pergi semuanya. Maka Aisyah bertahan di situ. Datang Safwan bin Mu'attal, sahabat yang terlambat ini melihat kok ada sosok hitam-hitam itu, siapa itu? Dikasih salam, jawab, siapa kamu? Aku Aisyah, istri Rasulullah. Loh, kenapa ketinggalan? Tadi saya ke belakang, rupanya dianggap sudah masuk ke tempat bukan tempat tandu, ya, tapi kemudian mereka berangkat, saya ketinggalan. Ya sudah, kendaraan ini kamu pakai, saya nuntun ke bawah. Ya, naiklah Aisyah, dia tuntun ke bawah sampai masuk Madinah.
Wah, ribut. Karena yang nonton Sofwan bin Mu'attal ini orang lain. Karena kondisinya darurat keadaannya kan. Ya. Seperti ibu-ibu sekarang banyak yang naik ojek katanya darurat, padahal nggak darurat. Ya bisa jalan kaki ya. Alasan aja tuh ibu-ibu. Ya. Nah, barakallahu kalau perempuan sama perempuan bonceng boleh ya. Kalau laki sama laki. Tapi kalau laki perempuan bukan mahramnya masalah itu. Nah, ini yang terjadi sampai tertuduh berzina. Oleh siapa? Ternyata sumbernya cek adalah Mastah. Mastah ini siapa? Sepupu Aisyah sendiri. Dan Mastah ini oleh Abu Bakar dinafkain setiap bulan. Makanya Abu Bakar ketika mengetahui sumber berita fitnah ini dari Mastah, marah betul Abu Bakar. Kemudian dihentikan bantuannya. Tapi Allah menegur. Ya, menegur untuk diteruskan. Ya, karena itu kesalahan dia. Ya, biarlah dia nanggung. Ya, tidak harus kemudian kebaikan itu dihentikan. Biasanya kan orang kesel ya. Nah, ternyata Allah melarang. Teruskan Abu Bakar. Sampai Rasulullah SAW hampir sebulan tidak turun wahyu. Aisyah diantarkan ke rumah bapaknya. Ya, kalau ibu-ibu sekarang kan senang pulangkan saja aku ke rumah orang tua aku. Iya. Padahal itu bagi perempuan yang solihah itu pukulan besar. Dipulangkan ke rumah orang tua dengan cara seperti itu kan tidak terhormat karena tertuduh dia. Makanya Aisyah menyayangkan kenapa harus dipulangkan. Setiap hari pagi siang malam nangis terus dia. Karena dia nggak merasa bersalah, nggak melakukan seperti dituduhkan. Sambil minta doa sama Allah, ya Allah tunjukkan yang benar, ya Allah tunjukkan yang benar. Ya. Sampai setelah sebulan baru turunlah ayat itu. Coba dibaca terjemahnya. An-Nur ayat yang ke-11. Dan ayat berikutnya itu penjelasannya juga itu. Ya, cukup itu sekedar penjelas terhadap peristiwa itu. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Makanya jangan jadi tukang fitnah. Jangan suka menuduh orang. Ya, jangan sembarang bicarain orang. Apalagi sampai tuduhan berzina itu kan berat sekali. Memisahkan antara suami dan istri. Jadi akhirnya suami kan ya Allah, berzina itu kan berat banget tuh. Ya. Nah, Rasulullah SAW pulangkan Aisyah ke rumah bapaknya, tetapi keluarganya jadi sedih. Sampai turunnya ayat Al-Quran itu setelah sebulan. Turunnya Al-Quran itu membebaskan Aisyah dari segala tuduhan. Ya, dan ini sekaligus menjadi bantahan kepada kalangan Syiah yang suka memojokkan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Syiah ini tukang dusta. Syiah itu suka mencaci maki Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Padahal itu istri Rasulullah di surga sampai di akhirat. Berarti kan Bapak sekalian, tidak ada syariat Islam kecuali dilanggar oleh manusia. Semua syariat Islam itu pasti ada aja yang melanggarnya. Tetapi ada satu syariat Islam yang tidak pernah dilanggar. Apa itu? Siapa yang tahu? Tidak boleh. Jadi setelah Rasulullah wafat, istri-istri Nabi itu tidak boleh menikah lagi. Dan tidak ada satupun istri Nabi yang menikah setelah Rasulullah wafat. Kenapa? Dan sekaligus pelajaran bagi yang sudah meninggal suaminya. Bukan nggak boleh nikah, boleh. Tapi maksudnya apa? Maksudnya nggak boleh nikah lagi itu apa? Tidak akan, bukan nggak ketemu di surga aja. Sekarang ibu-ibu mendingan nggak ketemu di surga, yang penting dapat lagi. Tapi masalahnya
perempuan yang menikah lagi ketika suaminya meninggal, itu dia dalam rangka mencari suami yang lebih baik. Siapa yang lebih baik dari Rasulullah? Nggak akan ketemu. Jadi motivasi istri yang menikah lagi setelah suaminya meninggal, intinya apa? Untuk mendapatkan suami yang lebih baik. Dan tidak akan ketemu suami lebih baik dari Rasulullah. Makanya mereka dilarang. Ya. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, turunlah ayat itu untuk menjelaskan duduk perkara. Selesai. Kembalilah Aisyah ke pangkuan Rasulullah, fitnah pun reda. Nah, itu peranan Al-Quran. Ya, mengangkat fitnah. Menjelaskan masalah yang nggak jelas. Kalau pertanyaan Rasulullah nggak bisa jawab, dijawabkan oleh Allah lewat ayat Al-Quran. Ya, seperti itu. Nah, barakallahu, makanya Al-Quran yang turun kepada Rasulullah ini ada banyak hikmahnya. Ya, hikmah yang pertama, turunnya Al-Quran itu meneguhkan hati Rasulullah, termasuk kita semuanya sebagai umatnya. Ya, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-32, kadzalika linutsabbita bihi fuadak waratalnahu tartila. Ya, Allah jadikan Al-Quran itu untuk menguatkan kalbumu. Ya, untuk apa? Menguatkan hatimu. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau lagi sedih, kalau lagi punya masalah, ya, kalau lagi dipojokin orang, kan kita hidup nggak mungkin mulus terus kan? Ada suasana-suasana itu. Ya, ya, mungkin kita apa? Mengalami suasana batin yang seperti itu. Ya, orang menjauh kita, orang memfitnah kita. Bahkan kalaupun tidak orang, suasananya di mana-mana fitnah. Di sini permusuhan, di sana permusuhan. Ya, dalam posisi seperti itu ngapain? Ya, banyak di rumah, banyak baca Quran. Ya, karena itu akan menguatkan, apalagi sampai dipahami apa sih kandungannya. Nah, itu akan menguatkan kalbu kita. Ya, wallahu alam, ini apakah hanya terbatas cuman penguatan kalbu itu secara rohani atau sekaligus jasmaninya juga? Saya yakin dua-duanya. Ya, termasuk orang yang suka sakit jantungnya itu, ya, sakit liver, jangan lupa banyak baca Quran. Ya, mudah-mudahan itu akan menguatkan kalbunya atau livernya itu. Ya, para dokter ini pada berebut makna fuad itu, kalbu itu, apakah jantung, apakah apa? Liver. Udahlah, terserahlah. Yang penting begitu Al-Quran menyebutkannya, makanya bahasa kalbu, bahasa fuad mendingan sesuai dengan aslinya saja, daripada perbedaan para dokter nanti ikut apa nih mewarnai kita kan. Maknanya bahwa Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Ya, Allah turunkan Al-Quran itu adalah penyembuh. Syifa itu bukan obat ya. Banyak orang menafsirkan apa? Menerjemahkan salah. Ini dikira obat, bukan, penyembuh. Kalau obat belum tentu penyembuh. Ya. Bapak Ibu ketika minum obat belum tentu sembuh kan? Tapi kalau penyembuh udah pasti kesembuhannya. Karena itu datang dari Allah SWT. Dan rahmat buat orang beriman. Nah, di antara rahmat itu adalah apa? Lapang dadanya. Allah bukakan pintu apa pemecahan masalahnya. Ya. Makanya jangan lupa itu dia merupakan penyembuh sekaligus apa? Rahmat. Buat jalan keluar buat kehidupan kita. Makanya kenapa orang kafir itu oleh Allah disebut dengan mereka sempit kalbunya, gelap hatinya, disebabkan karena mereka dari cahaya Al-Quran. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya pengaruh Al-Quran buat kalbu ini. Di dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah katakan, "Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin." Ya.
Betapa beruntungnya orang yang diberikan Islam di dalam kalbunya, dalam dadanya, kemudian dia dicahayai dengan Al-Quran. Makanya celaka bagi kalbu yang berpaling, yang mengeras dari Allah, mengeras dari mengingat Allah. Itulah orang yang celaka. Makanya lembutkan kalbu kita dengan Al-Quran. Nah, di antara tanda kalbu lembut apa, Ibu? Bapak sekalian, tandanya apa? Kalau kalbu kita itu sudah lembut, tandanya apa? Ya? Mudah menangis ketika baca Al-Quran. Mudah menangis ketika mendengarkan Al-Quran. Terharu, terhanyut. Begitu pengaruh Al-Quran dalam kalbu itu, sampai apa? Mudah menangis dia. Nah, mata yang tidak pernah menangis ketika mendengar Al-Quran, itu tandanya kalbunya keras. Ya, bisa jadi lebih keras dari gunung yang berbatuan itu. Padahal air datangnya dari mana? Dari gunung. Ya, gunung yang berbatuan itu ternyata mengeluarkan air yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya. Makanya kalbu yang tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya rasa khusyuk kepada Allah, tidak menyebabkan mudah mata itu menangis karena Allah, maka itu pertanda kalbunya bermasalah. Ketika saya naik Gunung Alpen yang bersalju itu, saya naik ke atas yang paling tinggi, ya. Kemudian saya pandangin gunung yang luas dengan saljunya itu. Saya sebut nama Allah, bahkan saya adzan di situ. Nggak tahu urusan orang boleh nggak boleh, pokoknya saya adzan di situ. Dan saya sholat di situ. Ya, jamaah yang ada saya ajak, ayo kita sholat di sini. Subhanallah, nikmat banget. Ya, terhampar di hadapan ciptaan Allah seperti itu. Ya, es krim alami. Segitu banyak itu ya. Es krim alami. Indah betul, dahsyat betul. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Kalau orang di atas itu masih tidak meneteskan air mata, itu betul-betul kalbunya keras sekali. Ya. Makanya Bapak sekalian, ini harus kita latih. Ya, interaksi kita dengan Al-Qur'an bagaimana sampai bisa menyebabkan kalbu ini menjadi kuat, dan tandanya mudah menangis karena Allah SWT. Yang kedua, Al-Quran itu hikmahnya sebagai tantangan karena dia mukjizat. Ya, makanya Al-Quran selain tidak akan bisa dirubah karena ini mukjizat datang dari Allah yang dijaga, sekaligus kandungan Al-Quran itu tidak akan ada yang bisa membuatnya, menyamainya. Ya Bu, mengapa di situ ada Alif Lam Mim, Toha, Yasin, potongan-potongan ayat, seakan-akan Allah mengatakan, hei manusia, hei bangsa Arab, yang karena katanya kalian hebat sastranya itu, kalian menggubah bait-bait syair, pantun dan sebagainya, tidak lepas daripada huruf-huruf itu, huruf hijaiyah, bukan? Terbangunnya kata, ungkapan, ekspresi, puisi dan prosa itu tidak lebih daripada ungkapan dari rangkaian huruf-huruf itu, sehingga menjadi kata-kata, sehingga menjadi ungkapan yang indah. Coba kalian buat seperti Al-Quran itu. Al-Quran ini tidak lepas daripada huruf-huruf itu. Tapi apa kandungan Al-Quran? Beda sekali. Ya, beda sekali. Bapak Ibu kalau jago bahasa Inggris, karena saya juga kuliah bahasa Inggris, saya kuliah jurusan guru bahasa Inggris, English for Foreigners ya, guru bahasa Inggris untuk orang yang tidak bicara bahasa Inggris, itu akan sulit untuk membaca teks bahasa Inggris kalau itu 200-300 yang lalu, 200-300 tahun yang lalu, sulit kita baca. Ya, sekarang ini anak-anak kita yang bahkan kita semuanya untuk suruh baca Hono Coroko itu buru-buru itu. Ya, Hono Coroko Monggo Botongo apa itu dulu. Dulu kita belajar itu kan. Tapi sulit untuk memahaminya sekarang itu.
Ya, makanya bahasa Inggris itu buatan manusia, beda dengan Al-Quran. Nah, karena Al-Quran dijaga oleh Allah, bahasa Arab sekaligus dijaga oleh Allah, paket. Makanya bahasa Arab menjadi bahasa yang sangat kaya. Orang bangga dengan Websternya. Di bahasa Arab itu ada namanya Lisanul Arab, Tajul Arus, berpuluh-puluh jilid itu. Ya. Makanya Bapak sekalian, tidak ada bahasa sekaya bahasa Arab. Untuk mengatakan rumah itu ada 100 padanannya. Ya, mufradatnya itu ada 100. Ya. Makanya karena itu dijaga sama Allah, seger. Bahasanya seger. Dari masa itu sampai sekarang dan sampai akan datang, Al-Qur'an ini seger ketika dibaca itu. Luar biasa. Nah, ini tantangan dari Allah. Makanya tidak ada satupun kandungan ayat Al-Quran yang mengandung kesalahan. Beda dengan Bible, karena itu ada karangan orang, banyak mengandung kesalahan. Nah, mukjizat ini apakah dari bahasa, apakah dari ilmiahnya, ya, atau dari segi sejarahnya. Bahkan Al-Quran meluruskan banyak sejarah yang dibuat oleh manusia ini. Bu, manusia dari apa, Ibu? Jangan bilang dari kera. Iya, Bu. Berarti ngikuti Sigmund Freud dan teori itu udah absurd, udah salah kaprah. Diluruskan oleh Allah. Manusia dari mana? Dari Adam alaihissalam. Nah, suruh buktikan mereka itu nggak mampu. Karena Adam diciptakan bukan di dunia. Adam diciptakan di mana? Di sana. Di surga sana. Nah, barakallahu itu yang kedua. Yang ketiga, hikmahnya memudahkan hafalan dan pemahamannya. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Ya, untuk memudahkan hafalan dan pemahamannya. Al-Qur'an ini panduan yang diberikan oleh Allah, mudah dihafal, mudah dipahami. Makanya kandungannya pendek tapi isinya dalam. Luar biasa. Makanya para ulama yang hebat-hebat itu kalau sudah menjelaskan ayat Al-Qur'an, satu ayat itu berjam-jam. Bahkan pernah kita uji cobakan menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hampir 4 tahun. Ya, itu di Radio Dakta kita sampaikan. Tapi belum selesai, saya kecelakaan. Jadi belum sampai tuntas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengandung 300 poin. Yang waktu tersampaikan cuma 269, belum selesai. Itu satu ayat. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau aku diperkenankan untuk menjelaskan dan menulis karangan menjelaskan surat Al-Fatihah, maka itu akan dibawa oleh onta itu berjilid-jilid itu. Ya. Memang Al-Qur'an luar biasa. Ala kulli hal. Barakallahu fikum, ini memudahkan apa? Hafalan dan apa? Pemahamannya. Yang keempat, relevan dengan peristiwa. Ya, dan tahapan dalam penetapan hukum. Ya, karena Al-Qur'an ini diturunkan sebagai panduan buat manusia, makanya tahapan-tahapannya itu pas. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, bangsa Arab yang tadinya peminum minuman keras, ya, mulai diterangkan bahwa minuman keras itu ada manfaatnya tapi madaratnya lebih besar. Yang kedua, jangan kamu sholat ketika kamu sedang minum. Baru yang ketiga, hentikan kamu dari minuman keras karena itu merupakan rijsun minasyaitan, satu keburukan dari syaitan. Disebut dengan oleh Rasulullah ummul khaba'ith, ibunya kejahatan semuanya. Berhentilah negeri bangsa Arab. Ibu tahu sejarahnya? Ketika turun Al-Qur'an yang melarang mereka minum khamar, apa yang terjadi, Bu? Khamar itu dibuang di Madinah sampai mengalir seperti sungai, Bu. Saking banyaknya khamar itu. Jadi kalau kita lihat orang-orang bule itu, orang-orang barat itu minum khamar, nggak ada apa-apanya itu dengan orang-orang Arab itu kalau minum khamar itu. Ya, gentong-gentongan itu khamarnya itu, Ibu. Sampai ketika dibuang, kata para ahli sejarah itu, mengalir seperti sungai itu, Madinah itu. Saking banyaknya khamarnya itu. Berhenti mereka. Coba itu. Karena ketentuan Al-Qur'an, berhenti minum khamar. Berhenti mereka semua. Ya. Ini arahan sesuai dengan peristiwa, ya.
Dan Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, bahwa tidak ada raguan Al-Quran Karim datang dari Allah SWT yang maha terpuji, yang maha sempurna tadi itu. Makanya kesempurnaan Al-Quran jangan diragukan lagi. Kenapa? Kandungan Al-Quran hakikatnya adalah firman Allah. Jadi Al-Quran masuk kategori apa? Bagian daripada sifat Allah. Yaitu sifat apa? Kalam. Sifat apa? Kalam. Ya. Dan ini insya Allah akan pembahasannya panjang ketika nanti bicara masalah akidah. Ya. Karena Mu'tazilah mengingkari Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran itu makhluk kata mereka. Dibantah oleh para ulama, termasuk Imam Ahmad dan yang lainnya, sampai mereka dipenjara. Alhamdulillah, hal itu gambaran penjelasan tentang Al-Quran. InsyaAllah nanti kita akan masuk ke poin yang ke-8, pengumpulan dan penertiban Al-Quran pada pertemuan yang akan datang, karena waktu sudah masuk asar, dan saya tadi sudah lihat ibu-ibu lihat ke atas terus, berarti sudah bikin pulang. Maka kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bicarakan bermanfaat. Insyaallah qul qali hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi